Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rahayu Mayasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Gendayakan, Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya ditemani oleh Bu Rini. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 1 Gendayakan. Selamat pagi Bu Rini. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Begini Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelumnya nanti akan saya amati proses pembelajaran yang nanti akan Bu Rini lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas begitu. Adapun tujuan dari supervisi kelas nanti itu untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan gitu. Dan kenapa ini kita perlu melakukan supervisi kelas, yaitu agar nanti saya itu dapat mengetahui atau kita itu dapat mengetahui dan juga dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kita nanti melakukan percakapan praobservasi dahulu sebagai persiapan awal begitu ya Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi, agar nanti Bu Rini juga lebih percaya diri lagi, sehingga dalam memberikan pembelajaran itu nanti yang terbaik begitu bagi muridnya. Nah, adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yang pertama yaitu nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk kegiatan yang observasi itu satu, mengidentifikasi aktivitas lalu, itu untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Di situ nanti juga ada tujuannya membuat kalimat tentang aktivitas yang lalu atau past tense. Begitu. Oh ya begitu Ibu. Jadi nanti tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi aktivitas yang lalu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris begitu. Ya bagus Bu. Nah, nanti bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan saat observasi nanti? Ya, untuk area pengembangannya itu ada dua, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Kalau untuk pengetahuannya di situ saya ingin mengetahui seberapa banyak siswa mengetahui tentang kata kerja yang digunakan pada kalimat past tense. Dan untuk keterampilannya saya ingin mengusahakan untuk siswa dapat membuat pertanyaan maupun kalimat yang berhubungan dengan past tense. Oh ya, berarti nanti untuk area pengembangannya yaitu tentang pengetahuan dan juga tentang keterampilan begitu. Ya, baik. Nah, saya juga nanti ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin mulai dari strategi apa yang strategi pembelajarannya apa, kemudian nanti modal pembelajarannya apa, media ataupun metode yang nanti akan digunakan juga apa begitu ya Bu. Kira-kira ini strategi pembelajarannya apa nanti Bu? Untuk strategi yang saya bisa lakukan atau bisa saya gunakan itu strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan setiap anak, karena kesiapan setiap anak itu berbeda, dan nantinya akan dibuat kelompok berdasarkan kemampuan siswa. Jadi satu kelompok itu berdasarkan kemampuan siswa masing-masing. Kemudian untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan inquiry. Kemudian untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan diskusi, ceramah, juga ada demonstrasi. Kemudian untuk medianya saya gunakan PPT atau PowerPoint. Nanti di situ ada gambar, ada video, dan juga ada LKP. Oh ya begitu. Jadi strateginya nanti itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang awalnya itu dilihat dari kesiapan siswa. Ya memang benar, karena kesiapan setiap siswa itu
sebelum melakukan kegiatan pembelajaran itu berbeda-beda. Kemudian juga nanti medianya supaya menarik dengan menggunakan gambar, menggunakan video, itu bagus sekali itu. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan pelaksanaan pembelajaran ini dan di hari apa, pada mata pelajaran apa, dan pada jam berapa atau jam keberapa gitu. Untuk pelaksanaan itu di kelas 6 hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 itu untuk mata pelajaran bahasa Inggris jamnya itu setelah pendidikan agama atau pembelajaran jam ke-4 sampai selesai. Oh iya. Berarti nanti mata pelajaran bahasa Inggris untuk minggu depan begitu, hari Jumat ya. Ya. Baik, nanti berarti hari Jumat minggu depan itu saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas, kemudian saya juga akan melihat dan mencatat juga hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu nanti. Siap. Nah, nanti setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu hari Jumat depan itu, nanti akan kita lanjutkan dengan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan juga didampingi oleh pengajar praktik begitu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu didapatkan dari kegiatan percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya lebih siap ya, karena saya punya tujuan lebih jelas, tujuannya apa, kemudian apa yang akan saya lakukan, terus bagaimana caranya, tentang model, metode, dan medianya. Jadi saya merasa lebih siap dalam melakukan kegiatan minggu depan. Oh ya, berarti dengan percakapan kita kali ini Ibu Rini bisa lebih siap sebelum melakukan kegiatan pembelajaran begitu. Terima kasih untuk Bu Rini atas waktunya dan mau meluangkan waktu berbincang-bincang bersama saya dalam percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu lagi dalam kegiatan observasi di kelas pada hari Jumat minggu depan. Demikian kegiatan percakapan hari ini. Sampai bertemu lagi dalam kegiatan observasi dan juga percakapan pra observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai berdoa untuk hari ini. Apa ada yang tidak masuk? Tetap ya, untuk kelas 6 alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan. Untuk hari ini pembelajaran kita masuk ke bahasa Inggris jam pertama. Mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang past tense ya. Dan untuk selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini, tujuan dari pembelajaran di unit 2 yaitu pada pembelajaran ini peserta didik yaitu kalian mampu menggunakan kata kerja dalam kalimat bentuk lampau atau simple past tense. Jadi di sini nanti kalian akan mau mencari tahu dari sebuah bacaan verb 2 atau kata kerja yang digunakan pada past tense. Kemudian bisa kalian buka
buku siswa kalian yang sudah kalian nyanyi, ada sebuah bacaan di situ tentang mengunjungi sebuah museum. Di sini ada sebuah bacaan, bisa kalian lihat juga di depan. Try to read. Coba kalian baca. Last week, Kimi visited a museum. He met his friend. They entered the museum at 10 o'clock. They walked around and saw many old things. In the middle, they felt hungry. They went to a canteen near the museum. They ate some fish for lunch. They looked very happy. Ini adalah sebuah bacaan tentang Kimi yang mengunjungi museum. Last week, di sini ada keterangan last week. Apa itu last week? Masih ingat? Minggu lalu. Berarti past tense itu digunakan untuk kalimat yang keterangan waktunya itu lampau. Berarti sudah terjadi. Di sini siapa yang mau mencari tahu atau kalian tahu ada kata kerja apa saja dalam kalimat di depan sini? Kata kerja. Ada kata kerja apa? Visited. Ya, ada kata kerja visited. Kemudian ada kata kerja apa lagi? Met. Ya, ada met. Kemudian ada kata kerja apa lagi? Walk it around. Kemudian ada kata kerja apa lagi? Saw. Ada kata kerja apa lagi? Mana? Locate. Ada kata kerja apa lagi? When. Ya. Kemudian masih ada dua. Ada fell dan juga ada ya. Ini adalah kata kerja. Kata kerja di sini yang digunakan adalah verb 2. Kalau untuk simple present tense itu verb 1, kalau untuk past tense itu verb 2. Kata kerja ganti yang kedua. Kemudian coba kalian lihat. What did Kimi do last week? Pertanyaan pertama, what did Kimi do last week? Apa yang Kimi lakukan minggu lalu? Dari bacaan tadi apa? Pergi ke museum. Kita cek. Kimi visited a museum. Yes. Lanjut. When did Kimi visit the museum? When menanyakan waktu. When did Kimi visit the museum? Last week. Yes. Kemudian yang ketiga, what did Kimi do at the museum? Apa yang Kimi lakukan di museum? Membaca. Kita cek di bacaan. They walked around and saw many old things. Mereka berjalan-jalan mengelilingi dan saw melihat many old things. Nah, when did Kimi visit the museum? Kimi visited a museum last week. Berarti kalau pertanyaannya when, jawabannya itu pasti adalah keterangan waktu. Kemudian, what did Kimi do
last week yang dilakukan itu jawabannya itu visited, kata kerja. Kemudian what did Kimi do? Apa yang dilakukan? Kimi walking around and saw many old things. Ada dua kata kerja. Coba dari sini ada pertanyaan untuk kata kerja yang ada di depan. Sudah tahu arti semua kata kerja yang kalian temui? Ada beberapa yang sudah tahu? Coba kita cek selanjutnya. Ada enter the museum, ada walk it, ada walk, ada went around, met, talk it, visited, browse, drank, get, and run. Buka coba buku siswa kalian halaman 16 dan 17. Di situ ada beberapa gambar dan juga kata kerjanya. Look and say. Coba kalian lihat dan ucapkan. Coba ucapkan kata pertama. Enter the museum. Ulangi. Ya. Yang kedua, gambar kedua, walk it. Ketiga, go. Yang keempat, went around. Yang kelima, met. Yang keenam, talk it. Yang ketujuh, visit. 8, grow. 9, 10, get. 11, run. 12, college. Berarti kalian sudah belajar mengucapkan kata kerja pada past tense atau verb 2. Kalian membawa kamus? Bawa. Kalau bawa, coba kalian cari dalam kamus kata-kata yang ada di depan ini. Silakan dicari dulu. Sebelumnya berpasangan saja ya. Berarti berpasangan 2-2. Dikerjakan bersama. Kemudian tuliskan di sini. Ada pertanyaan? Ya. Yang kurang? Bila kata kerja itu menggunakan akhiran ed, kalian cari di verb regular verb atau kata kerja beraturan. Tapi juga berubah bunyi, kalian cari di irregular verb atau kata kerja tidak beraturan.
Diperhatikan kalau yang belakangnya ED cari di regular verb. Tapi kalau yang berubah ini itu kalian cari di irregular verb. Ada kesulitan? Ada. Yang sudah selesai tunggu yang belum selesai.
Lanjut. Walk it. Sama. Siapa yang ketiga? Go. Ada. Siapa empat? Siapa? Anindya. Went from. Met. Talk it. Sabina. Visit it. Bro. Lanjut. Give. Run. Call it. Oke, kita cek bersama-sama kata kerja yang sudah kalian cari artinya. Enter the museum, masuk museum. Yang kedua, walk it, berjalan. Yang ketiga, go itu membeli.
Went around itu berkeliling, met itu bertemu, talk itu berbicara, visited itu berkunjung, brought itu membawa, drank itu minum, gave itu membeli, yakin? Memberi, bukan membeli. Memberi, give itu verb 2 dari give. Kemudian run itu mengebel, apa? Lari, lari atau berlari. Kemudian college itu menelpon atau menghubungi. Itu adalah kata kerja yang sudah kalian cari artinya. Dari kerja kelompok tadi ada yang betul semua? Ya. Kelompok ini salah berapa? Salah satu di yang went around. Ya. Kelompok itu salah satu yang run. Oke. Lanjut. Ke halaman selanjutnya di buku siswa kalian ada beberapa soal menjodohkan. Ini bisa kalian kerjakan secara mandiri di buku siswa kalian. Ya, di buku siswa kalian halaman 19, 20 dan 21. Kalian jodohkan. Belakang kalian kerjakan secara mandiri. Di gambar pertama itu ada apa? Kalimatnya Joshua walking to the museum. Itu berarti yang mana? Aisyah drank some water yesterday. Joshua bought some tickets last Monday. Cici visited the grandmother last month. Mother listening to the music last night. Mother talking to Joshua 2 days ago. Cici brought some book an hour ago. My mother talking to Joshua yesterday. Aisyah gave Cici an ice cream cone yesterday. Kalian perhatikan kata kerjanya. Selesai? Siapa yang mau mengerjakan nomor 1? Saya tunjuk atau maju sendiri? Tunjuk. Nomor 1. Aisyah. Dua. Alicia. Tiga. Satria.
6 ada. Nah, ya kamu sendiri. 7 rapin. 8 sama 9 Mas. 9 ya. Sudah dikerjakan semua. Gambar yang pertama itu ada Joshua book some ticket last Monday. Yes. Nomor 2, Aisyah drank some water yesterday. Nomor 3, Joshua walked to the museum. Nomor 4, Maju listened to the music last night. Nomor 5, Maju talked to Joshua today ago. Nomor 6, Cici visited her grandma last month. 7, Maju talked to Joshua yesterday. 8, Cici brought some book an hour ago. Nomor 9, Aisyah gave Cici an ice cream cone yesterday. Ya. Ada yang betul semua? Oke, tepuk tangan untuk kelas 6. Betul berapa? Salah berapa? Salah 2. Enggak apa-apa. Belajar lagi. Itu tadi soal yang ada di buku kalian. Dari pembelajaran kita tadi, kesimpulannya adalah kata kerja atau verb yang digunakan pada kalimat past tense adalah verb 2. Diingat-ingat, pada past tense itu adalah verb 2. Kata kerja verb 2. Pada regular verb, perubahan verb dengan menambah ed. Kalau call jadi call it, kalau walk jadi walk. Kalau misalnya adalah call menjadi call it, sedangkan pada irregular verb itu berarti kata kerja tidak beraturan, verb akan berubah bunyi dari awalnya atau verb satunya by menjadi go. Jadi kalian bisa tahu, oh ini verb 1, verb 2. Verb satunya by, verb 2-nya go. Itu artinya adalah memberi. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita juga berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahim Maesari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri.
dalam percakapan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan ditemani oleh Bu Rini. Dan Bu Rini ini guru kelas 6 di SD Negeri 1 Gendayakan. Kami nanti akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kemarin melakukan kegiatan pra observasi dan juga melakukan kegiatan observasi. Ya, assalamualaikum Bu Rini. Nah, dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Rini terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kegiatan observasi pembelajaran kemarin. Nah, tujuannya nanti akan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Nah, langsung saja ini untuk pertanyaan pertamanya itu bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin. Yang sudah kita laksanakan kemarin menurut saya ya menyenangkan, tapi memang walaupun sudah pernah dilakukan ya, tapi masih ada rasa tegang, rasa grogi ketika menghadapi Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangannya yang dilakukan guru ini di kelas kemarin, kemudian tahap-tahap pembelajarannya itu yang sudah guru ini lakukan itu apa saja? ya, untuk kegiatan kemarin yang sudah dilakukan di kelas 6 itu ada mata pelajaran bahasa Inggris ya waktu itu. Untuk area pengembangan yang sudah dilaksanakan itu ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, kemarin itu untuk mengetahui kata kerja yang digunakan pada kalimat past tense. Kemudian untuk keterampilannya, kemarin itu siswa sudah belajar untuk membuat kalimat yang berhubungan dengan past activities atau past tense. Kemudian untuk tahapan belajarnya itu dari awal terus inti sampai evaluasi itu sudah dilaksanakan sesuai rencana yang dilakukan. Jadi langkah-langkah pembelajaran dilakukan pelajaran awal, kegiatan ini, kemudian kegiatan berikutnya diberikan evaluasi juga. Nah, sekarang menurut Bu Rini itu area pengembangan yang Ibu kembangkan kemarin itu apakah menurut Bu Rini sudah berhasil dengan baik? Menurut saya kalau untuk yang kemarin itu memang masih ada sedikit kendala ya Bu. Kendalanya salah satunya itu sama seperti yang dialami oleh teman-teman, itu biasanya ada anak yang aktif, ada juga anak yang kurang aktif. Sedangkan untuk anak yang aktif itu seperti berusaha untuk menguasai kegiatan pada hari itu, sedangkan anak yang kurang aktif hanya terpaku pada apa yang sudah saya berikan. Jadi kurang bergerak, kurang bertanya, kurang ikut kegiatan. Betul. Nah, masalah seperti itu memang lazim sekali di kegiatan pembelajaran, dan mungkin juga itu dialami juga oleh guru lainnya. Ada di dalam kelas itu ada anak yang aktif, tapi juga anak yang kurang aktif. Lalu apa yang nanti akan Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran nanti berikutnya? Untuk mengatasi masalah itu, saya akan berusaha untuk membuat kelompok dari siswa itu, kelompok yang memang misal yang aktif dibandingkan dengan yang kurang aktif. Jadi mereka bisa saling bekerja sama dalam kelompok. Berarti itu bisa seperti menggunakan tutor sebaya begitu ya Bu. Jadi ada anak yang aktif dan bisa itu nanti bisa memotori yang kurang aktif atau kurang bisa. Baik.
Berarti ini rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depannya itu dengan memperhatikan nanti gaya belajar anaknya gitu. Dan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran nanti dalam pembagian kelompok itu eh, dengan memperhatikan tadi gaya belajar itu sehingga nanti anak-anak atau peserta didik itu kan akan merasa lebih nyaman saat mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Ya. Nah, kira-kira ini kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Setelah kegiatan pelaksanaan kegiatan itu, kemudian observasi apa yang menjadi kekurangan, saya akan secepatnya untuk mengganti gaya belajar siswa yang tadinya yang aktif ada yang belum, itu akan menjadi berbaur jadi satu kelompok yang seimbang. Itu secepatnya akan saya lakukan. Semoga nanti perubahan ataupun perbaikan yang telah Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat dilaksanakan sesegera mungkin sehingga apa yang Ibu alami di kelas nanti itu dapat teratasi sehingga nanti kegiatan pembelajarannya itu menjadi lebih menarik dan juga siswanya juga tidak ada yang hanya diam dan kurang aktif begitu. Saya tunggu kabar baik dari Bu Rini setelah melakukan perbaikan. Baik, terima kasih untuk Bu Rini karena mau berbincang-bincang sebentar dalam kegiatan pasca observasi ini dan juga terima kasih sebelum-sebelumnya sudah melakukan kegiatan observasi dan juga di akhir ini kegiatan pasca observasi. Mungkin demikian kegiatan pasca observasi dan percakapan kegiatan pasca observasi dari yang awalnya sudah kegiatan pra-observasi, kemudian observasi sampai sekarang kegiatan pasca observasi. Terima kasih kepada Bu Rini sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.